Nasab habaib, antara klaim dan data sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, balik lagi di podcast santai kita. Kali ini ada topik yang lumayan bikin dahi berkerut, soal nasab habaib. Kabarnya, ada tokoh masyhur bernama Muhammad Shoaib Mirbad yang dijadikan kakek moyang. Ternyata banyak ulama bilang data ini bermasalah. Gimana sih ceritanya? Kita tanya langsung kepada Kiai. Begini saudaraku, masalah nasab habaib ini sebenarnya sudah sering dibahas. Bahkan Lora Ismail Kholili dari Bangkalan sampai angkat suara membela. Ya wajar, namanya juga murid pasti bela guru. Tapi ingat, membela itu ada batasnya. Kalau benar silahkan dibela, kalau salah jangan ikut-ikutan. Sekarang mari kita lihat datanya. Ada 7 poin utama yang menunjukkan kejanggalan pada klaim nasab ini. 1. Kitab rujukan yang bermasalah. Kitab paling tua yang sering jadi rujukan habaib adalah Al-Burqatul Musqah karya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Masalahnya, kitab ini penuh dengan kejanggalan dan cerita khurafat. Bahkan Ahmad Al-Hasawi, murid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sudah mengisyaratkan sumber itu bermasalah dalam kitab Tatsbitul Fuad, Hal M. 105, tahun 1560 M. 2. Kontradiksi lini masa sejarah, secara sejarah juga tidak nyambung. Ulama sejarah sepakat, Muhammad bin Sulaiman baru hijrah ke Hadramaut abad ke-6. Tapi Ahmad Al-Muhajir katanya sudah wafat abad ke-4. Masa orang yang wafat duluan bisa ketemu sama orang yang hidup 2 abad setelahnya? Itu sama aja kayak bilang, kiai saya dulu mondok sama cucunya buyut saya. Tidak logis kan? Rujukannya ada di Syamsuz Dzahirah. 3. Prinsip ilmu nasab. Menurut Muqaddimah fi Ilmil Ansab, kalau ada 2 data berbeda, maka yang dipakai adalah data paling tua. Ibnu Adlaimi juga tegaskan, catatan nasab dianggap valid kalau tidak bertentangan dengan catatan yang lebih tua. Hal M. 58 dan 85. Jadi jelas, yang tua lebih kuat. 4. Bukti biologi DNA, bahkan ilmu biologi modern ikut bicara. Analisa DNA kromosom menunjukkan kaum habaib yang mengaku keturunan Ahmad Al-Muhajir, ternyata membawa haplogrup GM120, bukan jalur Quraisy. Nah 5. Siapa sebenarnya Shoaib Mirbad? Soal Muhammad Shoaib Mirbad sendiri. Dalam catatan sejarah sebelum abad ke-9, yang ada justru Muhammad bin Ahmad Al-Manjawi di Zifar, wafat tahun 573 H. Beliaulah penguasa Mirbad sebenarnya. Sedangkan kuburan Mirbad yang sekarang itu justru dibangun oleh Muhammad bin Aqil As-Segaf, penguasa Zifar, wafat 1245 H. Jadi klaim bahwa beliau kakeknya habaib jelas keliru. Sumbernya ada di Al-Uddatul Mufid, jilid 1, Helm 92. 6. Klaim guru yang dipalsukan. Mereka mengklaim Imam Ali Al-Qal'i berguru pada Muhammad Shoaib Mirbad. Padahal menurut Imam Isnawi dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, juz 2, Helm 164, guru beliau itu Abil Futuh dan Yusuf bin Ya'qub Al-Juzjani. Tidak ada nama Muhammad Shoaib Mirbad sama sekali. Jelas, ini rekayasa belakangan. 7. Klaim murid yang mustahil lahir. Tambah kacau lagi klaim bahwa Abu Marwan adalah murid Shoaib Mirbad. Padahal data sejarah menunjukkan Abu Marwan lahir 555 H sementara versi mereka, Shoaib Mirbad wafat 551 H. Lah, gimana mau jadi murid kalau lahir saja 4 tahun setelah gurunya wafat? Itu kayak bilang saya mondok sama orang yang sudah meninggal. Mustahil kan? Waduh, ini data sejarah kok kayak puzzle yang dipaksa dipasang ya Kiai. Kayak main Tetris, tapi pakai baloknya beda ukuran. Betul. Jadi intinya saudaraku, kalau bicara soal nasab jangan asal percaya. Harus pakai data yang valid, yang paling tua, dan tidak bertentangan dengan sejarah maupun ilmu lainnya. Kalau masih ada yang ngotot membela dengan data yang lemah, yaitu namanya bukan lagi ilmiah tapi fanatik. Dan fanatik buta ini bahaya, bisa bikin orang sampai berani berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Itu diingatkan oleh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashmi dalam Rasail fi Ilmil Ansab, Helm 128-129. Jadi, jangan cuma husnudzon berlebihan. Ingat pepatah, Al-Haqqu walau mur, kebenaran itu harus ditegakkan, walaupun pahit. Mantap! Jadi jelas ya sobat pendengar, kalau mau bicara soal nasab itu harus hati-hati, jangan asal ikut-ikutan. Semoga obrolan kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.